Selamat petang saudara, Klik Indonesia Petang kembali hadir ke hadapan Anda Sabtu 18 Oktober 2025 bersama saya Adi Priyatmoko. Klik Indonesia Petang kami awali dengan topik utama. Satgas Damai Kartens menyatakan kelompok kriminal bersenjata KKB menembaki warga sipil di Nabire, Papua Tengah, mengakibatkan 1 orang tewas dan 4 luka-luka. Presiden Prabowo Subianto memperingatkan Menteri Kabinet yang nakal, jika 3 kali tidak mendengar maka harus diganti. Satgas Operasi Damai Kartens menyatakan 1 warga sipil tewas dan 4 orang lainnya luka-luka dalam insiden penembakan yang diduga dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata KKB. Aparat gabungan terus memburu para pelaku penembakan. Insiden penembakan terjadi di Kali Semen Wadio Atas, Distrik Nabire Barat, Papua Tengah pada Jumat 17 Oktober 2025. Pelaku yang diduga KKB pimpinan Aibon Kogoya menargetkan kendaraan jenis Hilux yang sedang melintas. 1 korban tewas teridentifikasi bernama Mas Turyadi berusia 50 tahun dengan luka tembak di kepala. Sementara 4 korban luka tembak lainnya telah dievakuasi ke RSUD Nabire. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Pol Yusuf Sutejo menyatakan Satgas Gabungan tengah melakukan pengejaran terhadap kelompok pelaku. Sekitar pukul 10 waktu Indonesia Timur kembali terjadi aksi penembakan terhadap warga sipil oleh orang tak dikenal di Kali Semen, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire. 5 korban terkena serangan, 3 mengalami luka tembak dan 1 mengalami luka bacok, dan 1 mengalami luka lecet di bagian wajah. Salah 1 korban, 3 luka tembak tersebut dinyatakan meninggal dunia. Kendaraan jenis Hilux yang digunakan korban ditemukan dalam kondisi rusak berat dengan bekas tembakan. Diduga pelaku adalah kelompok kriminal bersenjata pimpinan Aibon Kogoya yang sebelumnya terpantau merencanakan aksi di jalur Trans Nabire Dogiai. Untuk menjaga keamanan masyarakat, pengamanan di wilayah Nabire Barat telah diperkuat dengan peningkatan patroli. Hingga kini situasi di lokasi kejadian dilaporkan telah kondusif. Satgas Gabungan masih melanjutkan penyisiran dan pengumpulan keterangan saksi. Sementara itu, Kepala Operasi Satgas Damai Kartens Brigjen Pol Faisal Ramadan menyatakan Satgas Damai Kartens kini memperketat penjagaan di sejumlah titik rawan di wilayah Nabire Barat. Patroli gabungan ditingkatkan untuk menjamin keamanan warga dan mencegah serangan serupa. Tim Liputan TVRI Papua melaporkan. Presiden Prabowo Subianto memperingatkan para menterinya dan juga jajaran Kabinet Merah Putih untuk bekerja dengan baik. Kepala negara menegaskan tidak akan segan mengganti atau melakukan reshuffle jika peringatan tidak diindahkan. Presiden Prabowo Subianto memuji kinerja para Menteri Kabinet Merah Putih menjelang 1 tahun pemerintahannya pada 20 Oktober 2025. Namun Presiden Prabowo menegaskan tidak akan segan mencopot menterinya atau melakukan reshuffle jika dinilai tidak mumpuni dalam bekerja. Kepala negara menjelaskan hal ini dilakukan untuk kebaikan bangsa dan rakyat Indonesia. Hal ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto di sidang Senat Terbuka UKRI di Bandung, Jawa Barat. Anak buah saya hebat-hebat, ya. Kalau ada 1-2 nakal, saya peringati, ya kan. 1 kali peringatan, masih nakal, masih nggak mau dengar. 2 kali peringatan, 3 kali, apa boleh buat? Reshuffle, harus diganti. Karena demi negara, bangsa dan rakyat tidak boleh ada rasa kasihan. Yang kasihan rakyat Indonesia.
Presiden Prabowo Subianto mengaku tidak takut dibenci oleh para koruptor yang terus mencoba meraup keuntungan dari uang rakyat. Kepala negara mengaku tidak gentar menghadapi mereka selama mendapatkan dukungan dari rakyat. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengungkapkan fakta baru dalam penyidikan dugaan korupsi kuota haji. KPK menyebut jatah petugas haji diduga diperjualbelikan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menemukan fakta baru dalam penyidikan dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Temuan tersebut mengungkap adanya penyalahgunaan jatah kuota bagi petugas penyelenggara ibadah haji yang seharusnya digunakan untuk mendukung pelayanan jamaah di Tanah Suci. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menginformasikan, penyidik KPK menemukan adanya penyimpangan dalam penggunaan jatah kuota petugas haji. Padahal kuota tersebut semestinya diberikan kepada petugas yang benar-benar menjalankan tugas pelayanan bagi jemaah reguler maupun jemaah haji khusus agar penyelenggaraan ibadah haji aman dan tertib. Juru bicara KPK membeberkan jatah kuota petugas justru disalahgunakan dengan dijual kepada calon jamaah untuk pihak-pihak tertentu. Praktik tersebut tidak hanya berpotensi merugikan negara, tetapi juga merusak sistem penyelenggaraan haji yang selama ini diatur ketat oleh pemerintah. Praktik penyimpangan ini melibatkan sejumlah penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK. Karena itu penyidik KPK tengah memeriksa berbagai pihak dari unsur Biro Travel Haji maupun pejabat terkait yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan kuota petugas. KPK juga menyoroti adanya perbedaan dari sisi nilai dan mekanisme perolehan kuota antar PIHK. KPK mengungkap ada sejumlah biro travel yang berizin resmi, namun ada pula yang belum memiliki izin penyelenggaraan haji khusus, tetapi tetap menjual kuota haji. Selain itu, penyidik KPK juga menemukan adanya praktik jual beli kuota antar agen travel. Temuan tersebut menjadi pintu masuk bagi KPK untuk mengungkap jaringan penyalahgunaan kuota haji yang lebih luas. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membantah klaim mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer yang menyebut mobil yang disita KPK bukan miliknya. KPK akan membuktikan kepemilikan mobil sitaan kasus pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja K3. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menanggapi pernyataan mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer alias Noel terkait kepemilikan mobil yang disita dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di Kemnaker. Noel mengaku sejumlah mobil yang disita KPK bukan miliknya. Menanggapi hal itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan pihaknya akan membuktikan kepemilikan beberapa mobil sitaan tersebut. KPK akan membuktikan kepemilikan mobil sitaan tersebut terkait dengan bukti-bukti dan petunjuk yang diperoleh penyidik dari perkara yang bermula dari kegiatan tangkap tangan ini. Sebelumnya KPK telah memperpanjang masa penahanan ex-Wamenaker Emmanuel Ebenezer. Perpanjangan masa penahanan yang kedua ini selama 30 hari ke depan terhitung sejak 20 Oktober sampai dengan 18 November 2025. Dengan adanya perpanjangan masa penahanan ini, tim penyidik KPK masih terus mengumpulkan bukti dan keterangan melalui pemanggilan saksi. Penyidik KPK masih menelusuri pihak-pihak yang diduga mendapatkan aliran uang dalam proses penerbitan sertifikasi K3 tersebut. Kejaksaan Agung menelusuri aset para tersangka kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook. Kejagung telah menerima pengembalian uang dari sejumlah pihak dengan total nominal sekitar 10 miliar rupiah. Kejaksaan Agung akan menelusuri aset-aset para tersangka dan pihak terkait lainnya dalam proses penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook di Kementerian Pendidikan Riset dan Teknologi. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejagung, Anang Supriyatna memastikan penyidik akan melakukan penelusuran aset para tersangka dan pihak terkait lainnya yang diduga berkaitan dengan kasus pengadaan laptop Chromebook ini. Penyidik Kejagung juga tidak hanya memproses para tersangka, tapi juga menelusuri aset-aset mereka. Dalam perkara ini Kejagung telah menerima pengembalian uang dari sejumlah pihak dengan total nominal sekitar 10 miliar rupiah. Uang yang dikembalikan tersebut akan disita untuk dijadikan barang bukti dalam kasus ini. Kapus Penkum Kejagung juga menginformasikan bahwa upaya penelusuran aset tidak hanya berhenti di proses penyidikan.
Penelusuran aset tetap dapat dilakukan ketika perkara telah berjalan di pengadilan. Dalam tahap penuntutan ataupun setelah perkara ini berjalan, penelusuran aset-aset para tersangka tetap bisa dilakukan. Kejagung telah menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook, termasuk mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Saudara, kawasan Pelabuhan Tanjung Emas, Kota Semarang, Jawa Tengah banjir dengan ketinggian air mencapai 50 cm. Banjir ini disebabkan hujan lebat dan diperparah dengan siklus air pasang laut. Tingginya genangan air di kawasan Pelabuhan Tanjung Emas, Kota Semarang, Jawa Tengah membuat aktivitas para pekerja terganggu. Mereka terpaksa memarkirkan sepeda motor ke tempat yang lebih aman dan memilih menumpang truk atau berjalan kaki melintasi banjir untuk sampai ke kantor. Kawasan Pelabuhan Tanjung Emas, Kota Semarang banjir sejak Jumat 17 Oktober dengan ketinggian mencapai 20 hingga 50 cm. Banjir di area pelabuhan ini disebabkan hujan dengan intensitas tinggi pada Kamis 16 Oktober dan diperparah dengan air pasang laut atau ROB. Meski operasional pelabuhan tetap berjalan normal, dengan adanya banjir memperlambat aktivitas pekerjaan dan bongkar muat peti kemas. Mungkin curah hujan sama ROB itu juga banyak, ROB-nya juga banyak. Ini tadi kerja atau gimana asal libur, Mas? Saya kerja, motornya parkir di sana. Nah, ini mau Jumatan tak ambil. Saat ini dinas terkait masih berupaya melakukan penanganan, mulai dari mengerahkan mesin pompa penyedot air agar banjir di Pelabuhan Tanjung Emas segera surut. Andri Maulana, TVRI Jawa Tengah, melaporkan. Sejumlah wilayah selatan Aceh dilanda banjir akibat hujan dengan intensitas tinggi dalam beberapa hari terakhir dan mengakibatkan permukiman warga terendam banjir. Informasi selengkapnya akan disampaikan Doni Wijaya dari Aceh. Selamat petang, Doni, silahkan. Ya, selamat petang Adi dan juga saudara. Hujan dengan intensitas tinggi yang sudah mengguyur Aceh, terutama di bagian selatan, barat dan selatan Aceh sejak Jumat hingga Sabtu pagi tadi, mengakibatkan sejumlah daerah tentunya dilanda banjir. Seperti salah satunya yang ada di Desa Alu Abed, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya, yang mana banjir menggenang pemukiman warga. Dan selain menggenang pemukiman warga, banjir juga mengenang sejumlah fasilitas umum lainnya seperti sekolah dan juga akses penghubung antar desa. Dan kondisi ini masih bertahan hingga Sabtu siang tadi. Dan tidak hanya terjadi di Kabupaten Aceh Jaya, namun banjir juga sempat menggenangi akses jalan nasional, tepatnya di desa tepatnya pada Kabupaten Aceh Singkil, yang menyebabkan jalan nasional di Desa Bulu Sema, Kecamatan Suro lumpuh total. Dan banjir sudah menggenangi jalan nasional ini pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, Jumat sore, dan debit air semakin tinggi dan mencapai puncaknya pada pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 3 dini hari Sabtu pada tanggal 18 Oktober 2025 ini. Dan banjir akhirnya berangsur surut pada pukul 4 subuh waktu Indonesia bagian Barat, dan perlahan arus lalu lintas di jalan nasional yang berada di Desa Bulu Sema, Kecamatan Suro, Aceh Singkil perlahan mulai normal kembali. Dan terganggunya jalan penghubung juga terjadi tidak hanya di Kabupaten Aceh Singkil, tetapi terjadi juga di Kabupaten Aceh Barat, yaitu tepatnya di jalan penghubung Desa Merebo, Bale di Aceh Barat. Dan curah hujan yang tinggi membuat jalan ini amblas dan juga membuat warga dari kedua desa, yaitu Desa Ranto Panjang Timur dan Ujung Tanoh Darat, terpaksa untuk mencari jalur alternatif agar dapat terkoneksi antar dua daerah. Sementara itu, banjir juga terjadi di Kabupaten Aceh Selatan, tepatnya di Kecamatan Labuan Haji, yang mana banjir sempat mengganggu akses pendidikan di daerah Labuan Haji ini, yang mana banjir sempat menggenangi dua sekolah, yaitu SMK Negeri 1 Labuan Haji, dan banjir menggenangi fasilitas-fasilitas sekolah, terutama peralatan-peralatan praktek di SMK tersebut, dan ketinggian air atau banjir mencapai dengan 50 sampai dengan 80 cm. Dan kondisinya saat ini air di SMK tersebut sudah surut dan juga pihak sekolah sudah mulai melakukan bersih-bersih, dibantu juga dengan para siswa.
tergenangnya akses pendidikan juga turut terjadi di SD Negeri Padang Bakau, tentunya masih di kecamatan yang sama, di Kecamatan Labuan Haji, yang mana banjir sudah mulai menggenangi sekolah ini pada Jumat sore kemarin dikarenakan letak sekolah ini yang memang berada di bawah bahu jalan sehingga air dengan cepatnya bisa menggenangi sekolah ini. Dan tadi pagi sekitar pukul 8 air sudah surut dan juga proses belajar mengajar tapi masih belum bisa dilakukan karena masih ada sisa-sisa lumpur dan juga sisa-sisa banjir, sehingga pihak sekolah meminta bantuan dari para siswa dan proses belajar mengajar berubah menjadi kegiatan bersih-bersih sekolah agar nantinya pihak sekolah bisa kembali menjalankan aktivitas belajar dengan normal pada Senin hari mendatang. Dan BPBD serta BMKG Provinsi Aceh juga tentunya mengimbau kepada masyarakat, terutama masyarakat yang berada di bagian barat selatan Aceh untuk tetap waspada karena curah hujan masih akan tetap tinggi dan juga terjadi selama beberapa hari ke depan, dan warga diminta untuk waspada terhadap bencana hidrometeorologi seperti longsor dan juga hujan. Demikian informasi yang akan kami sampaikan, yang sudah kami sampaikan langsung dari Aceh. Kita kembali ke studio. Adi. Terima kasih Doni Wijaya melaporkan langsung dari Aceh. Saudara, Klik Indonesia Petang akan kami lanjutkan dengan informasi penting lainnya usai jeda berikut ini. Cerita dari berbagai penjuru negeri mengangkat informasi tentang isu sosial, budaya, dan ekonomi. Sebuah potret inspiratif yang mengedukasi dari wilayah Indonesia. Saksikan feature PSO LKBN Antara setiap Kamis pukul 20 waktu Indonesia Barat. Mana kau taruh uang itu? Kau jangan banyak tanya. Kita segera pergi dari Jakarta deh. Kerasnya ibu kota membuat Marbun dan keluarga pindah ke desa untuk memulai hidup baru. Di desa itu ya, banyak banget kejadian-kejadian yang tidak disangka-sangka. Contohnya, tadi kan ada orang naik motor, terus tiba-tiba nyungsep deh. Namun, segalanya tak semudah yang dibayangkan. Ada banyak cerita, tantangan, dan pelajaran yang harus dilalui. Saksikan perjalanan penuh warna dalam serial Desaku Yang Kucinta setiap Minggu pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kau memang manis dan suka menangis, rambutmu tipis senyummu jerih. Sebuah kecelakaan menimpa Lara yang membuatnya ada di titik terendah hidupnya. Rido dan temannya memutuskan untuk membantu dan menghibur Lara. Dengan kepergian ibunya, apakah Lara dapat kembali menjalani harinya? Cerita tentang kita setiap Jumat pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Satu langkah yang membawamu kehilangan segalanya. Tidak hanya menghancurkan tubuh dan pikiranmu, namun juga masa depanmu. Berhenti sebelum terlambat. Pilihan ada di tanganmu. Masa depan atau kehancuran. Jauhi narkoba. Selamatkan generasi Indonesia dari kehancuran. Anda kembali bersama kami, Klik Indonesia Petang TVRI. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pesan inspiratif kepada para sarjana Universitas Kebangsaan Republik Indonesia UKRI untuk tidak takut menghadapi kesulitan dalam hidup. Kepala negara menyatakan bahwa kegagalan justru bisa menjadi guru yang berharga. Presiden Prabowo Subianto dalam acara sidang Senat terbuka pengukuhan mahasiswa baru wisuda sarjana Disnatalis UKRI di Bandung, Jawa Barat mengingatkan kepada para sarjana untuk berani menatap masa depan dengan tantangannya. Kepala negara juga mengisyaratkan soal keberanian menghadapi kegagalan.
Presiden Prabowo Subianto menyatakan kepada para wisudawan Universitas Kebangsaan Republik Indonesia atau UKRI, apabila mereka ingin belajar cara menghadapi kegagalan, maka belajarlah kepada dirinya. Kepala negara mengaku telah berkali-kali menghadapi kegagalan, termasuk dalam kontestasi pemilihan presiden, namun berhasil bangkit kembali. Kalian sebagai anak muda harus berani menatap masa depan dengan tantangannya, bahwa hidup tidak gampang, hidup penuh perjuangan, penuh tantangan, penuh kesulitan. Tadi saya dengar ada kata-kata siap menghadapi kegagalan. Kalau mau belajar bagaimana menghadapi kegagalan, saya kira perlu belajar dari Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto juga berpesan agar generasi muda tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan. Kepala negara menilai seseorang yang berniat melakukan hal yang baik dan benar justru akan dihadapkan dengan tantangan besar. Ujian itu akan menentukan apakah seseorang menyerah atau tetap berjuang. Presiden Prabowo Subianto memuji Universitas Kebangsaan Republik Indonesia UKRI yang kini terus berkembang pesat. Kepala negara memberikan apresiasi kepada Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasko Ahmad yang sekaligus menjadi rektor universitas tersebut. Presiden Prabowo Subianto menghadiri wisuda Universitas Kebangsaan Republik Indonesia atau UKRI dan menyampaikan apresiasi mendalam terhadap perkembangan pesat yang dicapai institusi tersebut. Sebagai Ketua Yayasan Pendidikan Kebangsaan Republik Indonesia, Presiden Prabowo Subianto secara khusus memberikan pujian kepada Rektor UKRI, Sufmi Dasko Ahmad. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo juga memberikan wejangan kepemimpinan kepada para wisudawan. Kepala negara mengklasifikasikan seluruh kegiatan manusia ke dalam 3 tipe peran dan menekankan pentingnya kesadaran peran bagi setiap individu. Pernyataan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya dalam acara wisuda UKRI di Bandung, Jawa Barat. Dan UKRI berkembang pesat ya. Sekarang sudah 7 fakultas ya. 7. 15 prodi. Sangat pesat, kampus lagi dibangun, ada di beberapa tempat. Saya kira saya ucapkan terima kasih kepada yang sekarang megang UKRI, sangat besar prestasinya. Oke, terima kasih. Menjelang 1 tahun kepemimpinannya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan optimisme dan rasa percaya diri di hadapan para lulusan UKRI. Presiden Prabowo Subianto akan genap 1 tahun menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia pada tanggal 20 Oktober 2025. Dan selanjutnya kita akan mengikuti sejumlah informasi terkait program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang kami rangkum dalam segmen Cinta Negeriku. Presiden Prabowo Subianto mengatakan capaian penerima manfaat program makan bergizi gratis setara 7 kali populasi Singapura. Kepala negara menyatakan hingga saat ini total dapur di seluruh Indonesia sudah mendistribusikan makanan bergizi gratis ke 36,2 juta penerima. Makan bergizi sudah mencapai. Presiden Prabowo Subianto mengungkap data terkini Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis MBG yang telah mencapai 12.205 dapur di seluruh Indonesia. Total dapur tersebut sudah mendistribusikan makanan bergizi gratis ke 36,2 juta penerima. Kepala negara menilai capaian tersebut sudah setara 7 kali populasi penduduk Singapura. Pernyataan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sidang Senat Terbuka Wisuda 521 Sarjana Universitas Kebangsaan Republik Indonesia atau UKRI di Bandung, Jawa Barat pada Sabtu 18 Oktober 2025. Hari ini
makan bergizi sudah mencapai 36,2 juta penerimaan manfaat. Artinya bangsa Indonesia, artinya negaramu, pemerintahmu sekarang mampu memberi makan kepada 7 Singapura. Presiden Prabowo Subianto menyatakan program MBG tidak hanya memberikan asupan makanan kepada anak sekolah, tetapi juga memberikan pekerjaan untuk masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menyatakan dari 1,4 miliar porsi makan bergizi gratis MBG yang telah didistribusikan, tingkat keberhasilan mencapai 99,99%. Kepala negara menegaskan pihaknya terus melakukan evaluasi terhadap kekurangan yang ada pada program MBG. Presiden Prabowo Subianto menyatakan keberhasilan program makan bergizi gratis atau MBG tinggi. Kepala negara mengklaim tingkat keberhasilan mencapai 99,99%. Presiden Prabowo menyoroti adanya sebagian kalangan yang kerap mengkritik atau mengejek pelaksanaan program unggulannya tersebut. Presiden menilai kritik yang disampaikan tidak proporsional. Kepala negara menyebut kalangan tersebut lebih menyoroti kasus kecil dibandingkan manfaat besar yang telah dirasakan masyarakat luas. Pernyataan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sidang Senat terbuka 521 Sarjana Universitas Kebangsaan Republik Indonesia atau UKRI di Trans Convention Center Kota Bandung, Jawa Barat pada Sabtu 18 Oktober 2025. 1,4 miliar porsi yang sudah dibagikan. Yang keracunan makan 8.000 kurang lebih. Benar Pak Dadan? Jadi kalau diambil statistik adalah 0,0007 atau 0,0008. Artinya program ini 99,99% berhasil. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk terus menyempurnakan program MBG, sehingga implementasi program tersebut semakin aman dan bermanfaat bagi generasi muda, terutama anak-anak sekolah di seluruh pelosok tanah air. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik meninjau langsung salah satu satuan pelayanan pemenuhan gizi dan program makan bergizi gratis di Bogor, Jawa Barat. Menteri Lingkungan Hidup menekankan agar penanganan limbah dari program MBG harus dikelola secara serius. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik bersama dengan Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutakin, meninjau salah satu satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang ada di Kota Bogor, Jawa Barat. Selain meninjau SPPG, Menteri Lingkungan Hidup mengecek langsung program makan bergizi gratis yang diberikan kepada ratusan siswa di sejumlah sekolah di Kota Bogor, mulai dari tingkat SD, SMP, hingga SMA. Dalam kunjungannya, Hanif Faisal memastikan pengelolaan limbah dari kegiatan program makan bergizi gratis dikelola secara serius oleh SPPG. Ia memastikan tidak ada kelalaian soal penanganan limbah tersebut. Kehadiran Kementerian Lingkungan Hidup dalam program MBG bertujuan untuk melakukan pengecekan, pengawasan, pembinaan terhadap program MBG, terlebih soal limbah yang dihasilkan oleh SPPG setiap harinya. Memberikan dukungan dalam pelaksanaan penanganan limbah dan sampahnya, Pak. Jadi kami telah memberikan petunjuk kepada Bapak BGN, Kepala BGN, untuk kemudian harapan kami bisa disampaikan ke seluruh SPPG. Bagaimana mekanisme penanganan sampah? Kita bisa hitung sendiri, ya, satu layanan minimal 2.000 sampai 3.500-an. Ini setiap hari menimbulkan timbulan sampah yang tidak kecil. Sementara itu, salah satu siswa di SMP Negeri 1 Kota Bogor, Davindra, menyatakan program MBG menyajikan menu favorit setiap harinya, mulai dari nasi goreng, telur, buah-buahan, hingga susu. Menu makanannya pun berbeda setiap harinya. Menu apanya aja hari ini? Hari ini menunya ada nasi goreng, ada ayam, ada telur, sama anggur.
Menu favorit ya? Iya. Prabowo tahun sekarang. Ada ucapan? Selamat ulang tahun Pak Prabowo. Semoga panjang umur. Sejauh ini program makan bergizi gratis di Kota Bogor berjalan dengan lancar tanpa adanya permasalahan. Meski begitu, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal meminta pemerintah Kota Bogor untuk terus melakukan pengawasan dalam melancarkan program makan bergizi gratis baik di SPPG maupun kepada penerima manfaat. Dari Bogor, Jawa Barat, Dimas Pratama melaporkan. Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Blora, Jawa Tengah menerbitkan sertifikat layak higienis dan sanitasi atau LSHS untuk 5 satuan pelayanan pemenuhan gizi. Kepala Subkoordinator Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga Dinkesda Blora, Jawa Tengah, Tuti Rahayu menyatakan dari 50 lebih satuan pelayanan pemenuhan gizi, saat ini baru 5 yang diterbitkan sertifikat layak higienis dan sanitasi atau SLHS. 17 dapur SPPG masih dalam tahap proses penerbitan SLHS. Sementara itu ada 33 SPPG yang sedang menjalani pelatihan. Ia menargetkan hingga akhir Oktober semua SPPG sudah menjalani pelatihan-pelatihan. Kepala Subkoordinator Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga Dinkesda Blora, Jawa Tengah, Tuti Rahayu menyatakan untuk menertibkan SLHS ada beberapa persyaratan, yaitu surat keputusan penunjukan Badan Gizi Nasional, layout dapur, dan inspeksi kesehatan lingkungan SPPG. Selain itu, SPPG juga harus mengurus hasil laboratorium meliputi dari alat masak, lab air, dan makanan. Jika hasil lab belum memenuhi syarat, SPPG harus mengulang hingga memenuhi standar yang diisyaratkan. Sampai hari ini SLHS yang keluar itu ada 5 yang berproses, yang sudah masuk ke kami semuanya ada 17. Ini sudah kami proses 5 hari ini, untuk selanjutnya kami proses. Yang sudah mengikuti pelatihan sampai hari kemarin berarti ya, itu ada 33 SPPG. Kepala Subkoordinator Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga Dinkesda Blora, Tuti Rahayu berharap dengan adanya pelatihan dan pemenuhan persyaratan semua SPPG sudah memenuhi standar sehingga aman. Salah satunya seperti penyiapan makanan yakni dari higienis dan sanitasi perorangan yang sering terabaikan. Dari Blora, Supriyanto, TVRI Jawa Tengah melaporkan. Pemerintah Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung terus mendorong penguatan ekonomi kerakyatan melalui pembangunan koperasi di tingkat desa dan kelurahan. Pemkot bersama Kodim 0413 Bangka melaksanakan peletakan batu pertama pembangunan gerai dan pergudangan koperasi merah putih di kawasan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang. Langkah nyata pemerintah Kota Pangkal Pinang dalam memperkuat sektor ekonomi rakyat kembali diwujudkan melalui dukungan terhadap pembangunan fisik koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Pembangunan ini menjadi bagian dari program nasional untuk menghadirkan 80.000 gerai, gudang, dan perlengkapan koperasi di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Bangka Belitung. Kegiatan yang digelar di kawasan Dinas Pangan dan Pertanian ini mengusung tema Bangun Koperasi Desa Indonesia Jaya. Pemerintah Kota Pangkal Pinang menempatkan program ini sebagai langkah strategis dalam memperluas akses ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput. Melalui koperasi diharapkan roda perekonomian warga dapat berputar lebih cepat dan berdaya saing, terutama dalam menghadapi tantangan distribusi pangan dan kebutuhan pokok. Kehadiran Wali Kota Pangkal Pinang, Profesor Saparudin, dalam kegiatan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung penuh pelaksanaan program yang diinisiasi pemerintah pusat. Pemerintah kota memastikan seluruh aspek pendukung, mulai dari kesiapan lahan hingga fasilitas penunjang, akan diupayakan agar pembangunan dapat berjalan lancar dan tepat waktu. Selain dukungan administratif, Pemkot Pangkal Pinang juga membuka ruang kerjasama lintas lembaga, termasuk dengan unsur TNI melalui Kodim dan Korem, untuk mempercepat realisasi pembangunan koperasi di tingkat lokal. Langkah ini menjadi wujud kolaborasi antara pemerintah daerah dan aparat pertahanan dalam mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat. Pembangunan koperasi Merah Putih diharapkan menjadi titik awal terbentuknya pusat-pusat ekonomi baru di setiap desa dan kelurahan
yang tidak hanya memperkuat ketahanan ekonomi daerah, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan warga. Kami akan berusaha membantu menyiapkan lokasi-lokasi yang tentunya seperti persyaratan yang diminta, terutama seperti lokasi ini adalah lokasi yang menurut kami sangat strategis karena berada di pinggir Jalan Sudirman, Jalan Negara, dan tempat ini juga ada di sebelah pertokoan juga ya. Melalui dukungan penuh pemerintah Kota Pangkal Pinang, program nasional ini diharapkan dapat diimplementasikan secara maksimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dari Pangkal Pinang, Eko Septianto Rashid, TVRI Bangka Belitung melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia meluncurkan Indeks Partisipasi Pilkada tahun 2025. Peluncuran ini menjadi langkah lanjutan setelah sebelumnya KPU merilis Indeks Partisipasi Pemilu pada awal tahun 2025 yang memotret keterlibatan masyarakat pada setiap tahapan pemilu. Komisioner KPU RI Agus Melas menjelaskan, peluncuran indeks ini juga diikuti diskusi panel bersama sejumlah kementerian dan lembaga. KPU berharap hasil indeks dapat menjadi bahan evaluasi dan referensi bagi pembuat kebijakan untuk meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat pada pemilihan kepala daerah mendatang. Indeks ini mengukur partisipasi masyarakat pada berbagai tahapan pilkada, mulai dari pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, hingga pemungutan dan penghitungan suara. Menurut KPU, data ini menunjukkan tingkat keterlibatan yang semakin meningkat dibandingkan dengan pelaksanaan pemilu sebelumnya. Meskipun indeksnya sudah selesai, tapi kami masih membuka ruang untuk diskusi-diskusi yang sangat maju bagi kebutuhan kami ke depan. Kan di situ ada mulai dari voter registration, pendaftaran pemilih, kemudian pencalonan, kemudian kampanye, kemudian pemungutan suara, sampai penghitungan suara dan penetapan paslon itu jadi variabel yang kemudian kami ukur. Jadi tahapan-tahapan itu kemudian kita potret bagaimana partisipasi pemilih atau pilkadanya itu berlangsung. Komisioner KPU RI Agus Melas menjelaskan, jika pada indeks partisipasi pemilu sebelumnya, kategori involvement atau keterlibatan dasar masih dominan, kini bergeser ke tingkat engagement, artinya masyarakat sudah terlibat lebih aktif dalam proses pilkada di berbagai daerah. Melalui indeks partisipasi pilkada, KPU berupaya menghadirkan data partisipasi yang akurat dan dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan demokrasi yang lebih partisipasif di masa mendatang. Saudara, informasi lain kami sampaikan usai jeda berikut ini. Di pelosok negeri, ada sosok yang tak kenal lelah, mendidik dengan hati, meski jauh dari gemerlap kota. Mereka adalah guru di pedalaman, pahlawan tanpa tanda jasa, yang menyalakan cahaya ilmu di tengah keterbatasan. Di tangan mereka, lahirlah generasi masa depan bangsa. Di pundak mereka, tersimpan cita-cita Indonesia maju. Meski penuh keterbatasan, semangat mereka tak pernah pudar. Kami datang naik speedboat, ada riam dan sebagainya. Jujur saya takut banget, saya sambil pegang aja besinya dan berdoa, ya Allah kalau memang disinilah semua selesai ya sudah enggak apa-apa mau kayak mana lagi. Guru di pedalaman, lentera bangsa yang tak pernah padam. Mari kita dukung mereka untuk masa depan Indonesia yang lebih cerah. Guru, pejuang pendidikan. Anda pecinta olahraga?
Perbaharui informasi Anda seputar dunia olahraga dengan menyaksikan Monitor Olahraga. Saksikan Monitor Olahraga setiap hari pukul 00 waktu Indonesia Barat di TVRI Nasional dan TVRI Sport. Anda kembali bersama kami, Klik Indonesia Petang TVRI. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara mengajak generasi muda khususnya Gen Z untuk turut ambil bagian dalam program transmigrasi. Ia menilai keterlibatan mereka penting guna mendorong pemerataan pembangunan dan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Yang kami sukses. Kementerian Transmigrasi menggelar acara open house atau saluran aspirasi publik melalui siaran langsung media sosial maupun luar jaringan. Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman menegaskan, kegiatan itu digelar untuk mempererat kedekatan dengan masyarakat agar mereka memahami makna dan manfaat nyata program transmigrasi bagi pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. Ia mengajak generasi muda untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional melalui program transmigrasi. Mentrans menilai generasi muda saat ini, terutama Gen Z yang lahir setelah tahun 99, belum banyak mengenal sejarah maupun kontribusi transmigrasi yang pada masa Orde Baru pernah menjadi program unggulan pemerintah. Sehingga melalui kegiatan itu, Kementrans berupaya menghadirkan kembali sejarah dan kisah sukses transmigrasi dengan menghadirkan mantan menteri, diantaranya Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI periode 2016 hingga 2019, Eko Putro Sanjoyo, untuk berbagi pandangan dan pengalaman dalam membangun kawasan transmigrasi. Kemudian bagaimana pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melakukan transformasi, dan inilah yang ingin kami juga sampaikan. Program-program transmigrasi itu apa saja? Ada transmigrasi tuntas, ada transmigrasi lokal, ada transmigrasi patriot, ada transmigrasi karya Nusantara, dan ada transmigrasi gotong royong. Dan bagaimana Gen Z ya dan generasi-generasi lainnya bisa ikut berkontribusi, bisa ikut berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional melalui program transmigrasi. Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman mengatakan, kegiatan ini menjadi momentum refleksi menjelang 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran sebagai kesempatan untuk menilai capaian, mengevaluasi kekurangan, dan merancang langkah perbaikan demi pelayanan publik yang lebih baik. Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanagara berkomitmen mempercepat penyelesaian permasalahan lahan transmigrasi di seluruh Indonesia. Mentrans menargetkan segera menyelesaikan sertifikasi terhadap 13.000 bidang tanah. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menegaskan, pemerintah terus mempercepat sertifikasi lahan transmigrasi guna menuntaskan persoalan tumpang tindih kawasan tempat tinggal para transmigran yang dapat memicu konflik agraria. Ia menyebutkan dari total 13.000 bidang tanah di kawasan transmigrasi, sebanyak 6.000 lebih telah berhasil disertifikatkan sebagai bukti konkret komitmen pemerintah dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Program sertifikasi itu menjadi langkah strategis dalam memperkuat hak kepemilikan warga transmigran yang selama ini menghadapi ketidakpastian status lahan akibat tumpang tindih kebijakan tata ruang dan kehutanan. Mentrans Iftitah menjelaskan, sebagian kawasan transmigrasi yang ditempati sejak tahun 99 kini masuk wilayah kehutanan akibat perubahan aturan, sehingga memerlukan penelusuran dokumen untuk menentukan prioritas penyelesaian. Ia juga mengakui proses penanganan tidak mudah karena sejumlah lokasi transmigrasi harus diverifikasi ulang berdasarkan data administratif dan surat tanah yang menjadi dasar penetapan sertifikasi oleh pemerintah. Hanya saya bersyukur Menteri Kehutanan juga sangat kooperatif, kata beliau, termasuk Menteri ATR juga sangat kooperatif, kata beliau-beliau, ya kita tunjukkan saja nanti surat-suratnya, mana yang lebih dulu. Nah, jadi hal-hal itu yang sedang kami coba telusuri. Tidak mudah, tapi buktinya sudah ada 6.000 lebih sertifikat yang kami sudah bagikan, itu sudah satu langkah maju dibandingkan dengan sebelumnya. Kemudian juga kami harus sampaikan juga, hari ini pun nanti akan dibagi sertifikat secara online maupun offline.
Itu juga untuk menunjukkan gestur bahwa ini sangat serius kita lakukan begitu. Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman menegaskan, penyelesaian masalah lahan transmigrasi adalah wujud nyata perhatian Presiden Prabowo Subianto kepada rakyat, sekaligus langkah penting memperkuat pemerataan ekonomi dan keadilan agraria di seluruh Indonesia. Partai Golkar menggelar rangkaian kegiatan dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-61. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, perayaan kali ini akan lebih menitikberatkan pada aksi sosial dan pendekatan langsung kepada masyarakat. Ketua Penyelenggara HUT ke-61 Golkar, Muhyiddin M. Said mengatakan, peringatan tahun ini akan dimulai 20 Oktober hingga Desember 2025 mendatang. Tema utama yang diusung adalah penguatan solidaritas sosial dan kepedulian terhadap rakyat. Paket sembako juga akan dibagikan secara serentak di 516 kabupaten kota dan 38 provinsi. Pasar murah juga digelar untuk membantu masyarakat menghadapi tekanan ekonomi. Selain kegiatan sosial, Golkar juga akan menggelar pentas budaya wayang kulit pada 14 November yang turut melibatkan pelaku UMKM lokal. Sedangkan pada 25 Oktober akan dilaksanakan Maulid Nabi yang diperkirakan dihadiri 8.000 orang. Sebagai puncak peringatan, Golkar akan menggelar doa bersama lintas agama di berbagai kota. Dalam situasi begini, kita memerlukan rasa solidaritas di seluruh lapisan masyarakat dan juga tentunya rasa kegotong royongan, rasa kebersamaan seluruh kader-kader Golkar yang ada dari seluruh Indonesia, mulai dari kabupaten, kecamatan, kota, provinsi, dan lain-lain. Ini melakukan suatu kegiatan secara serentak di seluruh Indonesia. Ada pasar murah, ada donor darah, ada sesuai dengan kebutuhan daerah. Dengan mengusung semangat solidaritas dan kepedulian sosial, Partai Golkar berharap perayaan ulang tahun ke-61 ini dapat mempererat hubungan partai dengan rakyat. Ribuan warga Bandung, Jawa Barat memadati Jalan Asia Afrika untuk menyaksikan penyelenggaraan Asia Afrika Festival 2025 yang berlangsung meriah. Sebanyak 16 delegasi ikut serta merayakan AAF 2025. Ribuan warga kota Bandung, Jawa Barat memadati Jalan Asia Afrika untuk melihat kemeriahan pertunjukan Asia Afrika Festival AAF 2025. Sebanyak 51 parade budaya ditampilkan dalam penyelenggaraan AAF tersebut. Penampilan budaya daerah hingga pertunjukan seni lintas negara ikut meramaikan Asia Afrika Festival 2025. Event budaya ini menjadi momen paling dinanti di setiap tahunnya. Masyarakat dapat menikmati pertunjukan hiburan secara gratis. Festival tahunan ini tidak hanya menjadi ajang hiburan warga, namun juga simbol persaudaraan dan kebersamaan antara bangsa yang semakin mengukuhkan Bandung sebagai kota bersejarah yang mendunia. Seorang warga, Dede Kusniawati, mengatakan dirinya sangat senang dengan adanya kegiatan ini. Ia merasa terhibur walaupun harus berdesakan dan menunggu sejak pagi untuk menyaksikan kemeriahan AAF tersebut. Alhamdulillah, ya seru banget. Dari jam berapa sih, Bu? Dari pagi, dari jam 7. Barusan yang menarik apa sih, Bu? Yang menarik penampilan yang menarik banyak ini ya, suguhan-suguhan dari berbagai macam daerah. Jadi kita bisa tahu kayak tadi kan ada mobil-mobilan dari Purwakarta, ada juga yang dari Madiun gitu ya, kalau nggak salah tadi. Pokoknya banyak deh. Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, mengatakan tentunya Bandung menjadi kebanggaan dengan adanya Asia Afrika Festival. Bahkan Asia Afrika Festival 2025 ini disambut dengan riang gembira dan penuh semangat oleh semua delegasi yang hadir dalam pertunjukan tersebut. Ini adalah rangkaian RHJKB juga ya, menyambung. Ada beberapa acara sudah menyambung mulai dari di Cibiru, di Jemberung, kemarin di Mayang Sunda, terus kemarin terakhir penutupan di di Hotel Priangan, dan ini sekarang mungkin puncak daripada Asia Afrika ini. Tentunya ini adalah bentuk kolaborasi dan gotong royong yang dipersembahkan oleh semua stakeholder di Kota Bandung. Festival Asia Afrika 2025 ini merupakan puncak dari rangkaian kegiatan bertemakan New Generation of Asia Africa Spirit. Selain itu, event ini diharapkan mampu meningkatkan jumlah wisatawan yang datang ke Kota Bandung. Arif Budi, TVRI Jawa Barat, melaporkan. Seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Jombang, Jawa Timur memanfaatkan waktu luangnya untuk menciptakan usaha kreatif dengan membuat kerajinan boneka
amigurumi dan tas rajutan yang cantik. Usaha kerajinan tersebut mampu meraup omset hingga jutaan rupiah per bulan. Seperti inilah sejumlah hasil karya tangan kreatif Yuli Kristiani, seorang ibu rumah tangga warga Desa Sengon, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Ia sukses mengubah benang rajutan menjadi karya boneka amigurumi, bunga hingga tas rajutan yang bernilai tinggi. Amigurumi merupakan seni rajut boneka asal negara Jepang dengan menampilkan berbagai karakter seperti hewan, tumbuhan, kartun, anime, dan lain sebagainya. Usaha kerajinan benang rajutan wanita 30 tahun ini ditekuni sejak tahun 2024, bermula dari hobi koleksi boneka dan hobi merajut, hingga mengikuti berbagai pelatihan merajut. Tidak sekedar memproduksi boneka karakter saja, perempuan yang akrab disapa Yuli ini setiap hari memproduksi rajutan aneka bunga hingga tas rajutan warna-warni. Setiap harinya, Yuli mampu memproduksi 4 boneka amigurumi rajutan. Harga satu dibanderol mulai harga termurah Rp5.000 hingga yang termahal Rp350.000, tergantung besar kecil tingkat kerumitan proses pembuatan. Saat ini karya kerajinan benang rajutannya sudah tembus pasar luar daerah seperti Jabodetabek dan Surabaya. Boneka Tani. Namanya sering Mbak beli boneka sama tas rajutan di sini? Iya sering, soalnya buat koleksi-koleksi di rumah. Apa Pak menariknya boneka-boneka di sini Pak? Soalnya di sini bonekanya lucu-lucu, terus homemade juga. Awal saya memulai ini karena kecintaan saya pada dunia rajut. Saya juga suka boneka, jadi saya ingin apa yang saya buat itu bisa dipakai atau bisa dibeli oleh orang lain. Paling banyak digemari itu backcharm, khususnya backcharm yang sedang kekinian, misalnya dulu seperti yang sedang hit seperti Labubu, kalau sekarang Cry Baby, terus boneka-boneka anime seperti itu. Dari usaha kreatif aneka kerajinan benang rajutan ini, Yuli mampu meraup keuntungan antara 3 hingga 5 juta rupiah per bulannya. Dari Jombang, Hari Sukemi, TVRI melaporkan. Saudara, informasi dari Jombang, Jawa Timur tadi mengakhiri Klik Indonesia petang hari ini. Saya Adi Priatmoko mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih. Anda telah bersama kami, TVRI Media Pemersatu Bangsa. Selamat malam, selamat berakhir pekan saudara, dan sampai jumpa.
kita sama-sama untuk melakukan konservasi mangrove bersama. Menanam mangrove berarti menanam masa depan